Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'innaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatun ummatil mal atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biidznillah hari ini Allah pertemukan saya dengan ibu-ibu di majelis yang mulia ini, di rumah dakwah ini. Semoga keberadaan kita di majelis yang mulia ini Allah meridhoinya, Allah mencintainya, sehingga apa yang kita lakukan di majelis ini menjadi catatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu hal kalau kita lakukan, betapapun mungkin ada orang yang tidak suka, ya. Bahkan mungkin banyak orang yang nggak suka. Kalau hal itu diridhoi oleh Allah, kalau hal itu dicintai oleh Allah, tetap saja itu namanya ibadah. Sebaliknya, kalau ada aktivitas atau ada kegiatan atau ada acara apalah, besar-besaran acaranya, ya. Banyak orang yang senang, banyak orang yang mengunjunginya, bahkan banyak orang yang mendukung dananya, gitu ya. Tapi kalau di dalam acara tersebut, betapapun banyak orang yang mendukungnya, mendanainya, kalau Allah tidak ridho, Allah tidak mencintainya, maka hal itu tetap maksiat namanya. Ini perlu dicatat betul itu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu azakumullah, perjalanan hidup kita yang tersisa ini betul-betul Allah tuntun kita untuk beraktivitas dengan aktivitas yang diridhoinya, aktivitas yang dicintainya, sehingga penuh dengan catatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan membahas satu tema, fitnah harta dan anak. Harta dan anak ini menarik memang untuk kita bincangkan. Walaupun dengan embel-embel pembukanya sebagai fitnah, sebagai ujian, ya. Tentu
menghukumi harta dan anak sebagai fitnah, sebagai ujian, ya bukan karena kemauan kita, tapi adalah ketetapan dari Allah yang memberikan harta, Allah yang memberikan anak. Allah juga yang menyatakan bahwa harta dan anak itu adalah fitnah sebagai ujian. Coba kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-28 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian, fitnah, ujian, ya. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Pun juga demikian di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15. Allah juga menyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, ujian. Di sisi Allah lah ada pahala yang besar. Ibu-ibu azakumullah, inilah ketetapan Allah, hukum Allah bahwa memang seberapapun Allah memberikan harta kepada kita, mau sedikit, mau banyak gitu ya, ataupun Allah memberikan anak kepada kita, hendaklah kita menyadari itu adalah bagian dari ujian bagi kita, ya. Namun memang manusia itu dihiasi dengan kecenderungan kepada harta dan anak. Banyak ayat seperti itu. Misalnya di dalam surat Al-Imran ayat 14 misalnya ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkannya. Apa saja yang kira-kira yang diinginkannya dalam ayat ini? Satu, di sini memang khitabnya kepada laki-laki, makanya diarahkan kepada laki-laki, yaitu kecenderungan cinta kepada minan nisa, kepada wanita, ya. Kemudian juga wal banin, juga cinta terhadap anak-anak juga. Pun juga cinta kepada harta benda, yang di sini bahkan sampai digambarkan oleh Allah harta benda yang bertumpuk-tumpuk, baik dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah, ladang dan sebagainya. Tapi Allah kemudian ingatkan dalam ayat ini, dzalika, apa tuh dzalika maksudnya? Hal itu, maksudnya hal itu yang mana? Ya kecenderungannya tadi, kecenderungannya kita mencintai, kalau ibu ya tentu mencintai laki-laki gitu ya, mencintai lawan jenisnya, mencintai anak-anak, mencintai harta dan sebagainya tadi, ya. Hal itu dikatakan oleh Allah mata'ul hayatid dunya, itu hanya sebagai perhiasan kehidupan dunia. Nanti kalau di ayat yang lain, ketika manusia itu cenderung kepada harta dan anak, nggak sadar, atau mungkin barangkali ya karena terbelenggu dengan rasa cintanya gitu ya, maka dia lupa bahwa harta dan anaknya itu akan pisah dengan dirinya. Harta dan anaknya itu bahkan dikatakan bisa lenyap seperti ketika Allah menggambarkan ketika bumi ini disiram dengan air hujan, kemudian
para petani senang tumbuh-tumbuhan, tanamannya tumbuh subur, tapi suatu saat pasti akan sirna juga, ya. Tanaman itu akan menguning dan hancur, ya, gitu ya. Nanti kita akan lihat ayatnya yang lain, ya. Jadi kesenangan, kecenderungan manusia kepada lawan jenis dan kemudian kepada anak dan berbagai harta benda tadi, ya, itu sebenarnya kan cuma mata'ul hayatid dunya. Itu hanya perhiasan kehidupan dunia. Kita di dunia saja kira-kira adakah yang kekal? Enggak lah, ya. Pasti sudah kita banyak belajar tentang dzikrul maut, tentang kematian, ya. Pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Makanya istilahnya apa, Bu? Meninggal dunia, meninggalkan dunia gitu loh, ya, Mas. Meninggalkan dunia, ya. Nah, Ibu azakumullah, ya. Mari kita mengingatkan diri kita bahwa sesungguhnya fitnah harta dan anak yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an untuk mengingatkan kita semuanya bahwa ayat yang tadi kita baca, di antaranya surat Al-Anfal ayat 28 itu Allah memperingatkan kepada kaum muslimin agar kita mengingatkan kita sebagai orang Islam ini, orang yang beriman ini, agar kita mengetahui, menyadari bahwa harta dan anak-anak mereka itu hanyalah ujian. Yang namanya ujian itu, Bu, nanti kondisi kita ada yang lulus dengan ujian itu, ada yang tidak lulus, gitulah, ya. Lulus atau tidaknya dengan ujian harta dan anak itu, atau juga ujian yang lain, ya, ujian yang lain. Karena kalau di dalam ayat yang lain, perjalanan hidup itu ya semuanya ujian, ya. Coba yuk kita ingat-ingat lagi nih ayat surat Al-Anbiya ayat 35, coba. Ya. Nanti kita akan temukan di sana bahwa perjalanan hidup kita sebelum menemui kematian, ajal maut itu belum datang, dihiasi dengan ujian. Ya. Surat Al-Mu'minun ayat 35, Al-Anbiya, ya. Afan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Saya cek dulu, ya. Diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut, benar? Ya. Ya, silakan coba dibacakan yuk. Surat Al-Anbiya ayat 35, silakan. Monggo. Wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Sebelum kita kedatangan ketetapan Allah tentang kodok kematian, ya, maka Allah memastikan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan pasti kami menguji kalian dengan keburukan juga kebaikan sebagai ujian yang nyata, ya. Jadi perjalanan hidup kita itu ya ujian semuanya. Tapi yang hendak kita bicarakan secara khusus ini adalah ujian dari Allah yang wujudnya harta dan anak. Tapi secara umum perjalanan hidup kita itu semuanya ujian. Mau kita senang ya ujian, kita sedih ya ujian, ya. Kita sehat ujian, kita sakit ujian, gitu ya. Masya Allah, ya. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mengingatkan kita semuanya agar kita menyadari bahwa pemberian harta dan anak, seberapapun harta itu diberikan oleh Allah,
berapapun jumlah anak yang diberikan oleh Allah, atau kadang mungkin ada manusia yang tidak dikaruniai anak gitu ya, bukan berarti kemudian dia tak punya ujian. Ya tetap aja hidupnya ya ada ujiannya ya. Maksudnya apa? Ujian ini tadi saya katakan bahwa namanya ujian itu ya ada yang lulus, ada yang enggak. Tergantung dari sikap kita atas harta ataupun anak yang Allah karuniakan, Allah berikan kepada kita. Karena dengan ayat ini maksudnya agar dengan Allah menganugerahkan harta benda dan anak-anak, agar kita semua ini bisa tampak gitu ya. Sebentar sebelum jauh nih, apa sih fungsi ujian sebenarnya? Enggak, kalau di dalam Al-Quran apa? Untuk mengetahui iman kita itu benar apa dusta. Ya, coba lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua itu ya. Surat ke-29 ya. Jadi nanti dengan harta ataupun anak sebagai ujian ya akan tidak lepas dari ayat itu. Nanti akan terbukti iman kita itu sodik atau kadzib gitu ya. Surat ke-29 ayat kedua. Sampai ayat 3 ya. Ya sudah saya bacakan ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan saja kalau ketika kita ya, kita sebagai manusia ini, ketika kita sudah ngaku amanah, kan kita semuanya sudah ngaku sebagai orang beriman kan? Wahum la yuftanun, padahal belum diuji bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa setiap pengakuan keimanan pasti diuji. Ya. Untuk apa ujian itu? Nah, ayat berikutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguh-sungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Semua orang diuji, ya. Untuk apa? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan ujian itu maka Allah akan tahu siapa yang pengakuan imannya benar dan siapa yang pengakuan imannya dusta. Ya. Oleh sebab itu Ibu wasakumullah, ketika Allah memberikan harta dan anak kepada kita, maka hendaklah kita ingat ayat ini. Allah sedang menguji kita dengan harta yang Allah karuniakan. Allah sedang menguji kita dengan anak yang Allah titipkan kepada kita. Apakah nanti kita muncul sebagai hamba Allah yang benar imannya atau dusta imannya? Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita tergolong yang dusta iman. Bagaimana supaya harta dan anak sebagai ujian itu memunculkan kita sebagai hamba-hamba yang benar iman kita? Maka kira-kira apa Bu jalannya Bu? Kelolalah harta itu, ya, sikapilah anak-anak kita itu sebagai amal, ya, sebagai amal, ya. Apakah ada orang yang kemudian mensikapi hartanya tidak untuk amal, atau mensikapi anak-anaknya tidak untuk beramal? Ada nggak kira-kira? Banyak Bu, ya banyak. Makanya sampai Rasulullah SAW mengingatkan kita semuanya, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi. Lihat ini ya, min aina aktasabahu wa fima anfaqahu.
Khususnya kalau dalam hadis ini berkaitan dengan harta, ya. Tidak beranjak kedua kaki seorang hamba. Tidak beranjak kedua kaki seorang hamba, ya. Nanti ketika di padang mahsyar, ya, sampai dia ditanya beberapa pertanyaan. Salah satu di antara pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita dan kita harus menjawabnya sesuai, dan kita tidak akan bisa ngarang-ngarang jawabannya. Jawaban kita sesuai dengan sikap ketika kita di dunia, ya. Jawaban kita nanti pasti sama dengan bagaimana sikap kita ketika di dunia. Berkaitan dengan harta, Allah akan nanya kepada kita, hartamu engkau peroleh dari mana? Dan engkau belanjakan untuk apa? Coba Ibu Rahmatullah, ya. Bagaimana kalau harta itu ternyata hasil dari ngemplang hartanya rakyat, misalkan gitu. Soalnya kalau sudah disebut korupsi itu, wah, nanti apalagi ini ya diupload gitu kan, sukanya nyindir-nyindir koruptor gitu. Ya, yang jelas mengambil harta orang lain, ya. Tentu itu bukan jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya udahlah, korupsi kayaknya kok kelas kakap banget lah, bukan. Tapi yang kira-kira yang kelas-kelas ini apa namanya, yang kelas-kelas gampang kita temuin di pasar gitu kira-kira apa, Bu? Satu, apa? Premannya ngemplangin penjual-penjual suruh storan ke dia, ya kan? Saya tuh kalau ngeliat di VIP itu kasihan banget, Bu. Orang baru jualan, ya Allah, yang dijual apa? Saya nyetornya 5.000 nih, ya Allah. Keuntungannya berapa? Ada ya rumahnya VIP ini? Masya Allah. Nah kalau Ibu olahraga di VIP hari Ahad nanti ketemu tuh preman-preman seperti itu, ya. Setiap pasar juga ada begitu. Nanti si penjualnya, pedagangnya juga tak kalah hebatnya. Makanya diingatkan oleh Allah, ya. Kalau dia mendapatkan keuntungan dari mensukat timbangan bagaimana? Ya, Insya Allah. Makanya lebih baik berhati-hati kalau jualan, ya, apalagi dalam bentuk kemasan. Lebih baik Ibu mengatakan ini 1 bungkus sekian. Kalau ditanya beratnya berapa sih, gitu? Gimana? Ya sekitar lah. Saya nggak bisa memastikan, itu paling selamat. Walaupun kalimatnya agak panjang, ya. Tapi itu lebih menyelamatkan Ibu, ya. Ini perkiraan sekian. Syukur kalau Ibu punya punya timbangan, ya langsung aja kalau ada yang nanya beratnya ditimbang aja, ini sekian ini, Bu. Tapi saya jualnya per bungkus ya, Bu. Kalau ternyata nggak ada 1 kilo, pokoknya 1 bungkus harganya sekian gitu. Saya bukan menyatakan 1 kilo sekian. Kalau Ibu menyatakan 1 kilo sekian, ternyata beratnya tidak ada 1 kilo, itu masalah mensukat timbangan itu. Karena Ibu sudah menyatakan 1 kilo, ternyata tidak ada 1 kilo. Yang selamat itu saya jualannya 1 bungkus sekian. Beratnya ya, ini lihat nih, beratnya sekian. Ternyata 9, sekian on gitu ya. Nggak sampai 10 on, iya benar ya, 10 on ya 1 kilo ya. Masya Allah, Ibaratullah. Nah, pun juga demikian, tidak hanya asal harta yang harus kita pertanggungjawabkan, tapi juga pembelanjaannya. Allah akan bertanya kepada kita, wa fima anfaqahu. Untuk apa itu harta dibelanjakan? Nah, Ibu rahmatullah, ya. Bukankah ini menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta, seberapapun pemberian Allah tentang harta itu, masing-masing orang punya kadar yang berbeda-beda, tapi tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, hendaklah kita menyadari kembali bahwa dengan pemberian harta juga anak itu, Allah hendak mengingatkan kita bahwa itu semuanya adalah fitnah, ujian, di mana kita bisa menjadi lulus dalam ujian atas harta dan anak-anak kita kalau ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta dan anak-anak itu menjadikan kita bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Itulah yang kemudian disebut
harta dan anaknya barokah. Ya. Harta dan anak barokah itu adalah harta dan anak yang menjadikan kita ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita. Bertambah kebaikan itu maknanya adalah bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin diberikan harta, semakin dia menjadi dermawan. Ya, tentu semuanya husnudzonnya ikhlas semua ya dilakukan ya. Nah, begitulah. Apakah ada kisah sahabat yang seperti itu diberikan harta bahkan sampai terkenal sebagai orang yang tidak pernah sukses untuk jadi orang miskin. Jadi tidak sukses untuk jadi orang miskin. Pengen miskin sebenarnya. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Pernah sampai Abdurrahman bin Auf saking sudah ngurus hartanya, Allah limpahkan harta yang luar biasa itu ya, sampai bingung bagaimana ya supaya hartanya itu terbelanjakan habis gitu loh ya. Karena menyadari juga pertanggungjawabannya juga berat. Semakin banyak harta yang kita miliki, bukan semakin ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Ya. Makanya bukankah Rasul juga mengkhabarkan orang miskin yang beriman itu akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya yang beriman. Sama-sama masuk surga juga. Tapi bedanya 500 tahun duluan orang miskin yang beriman. Kenapa, Bu? Ya karena orang kaya yang beriman sebelum masuk surga dia harus hisap harta banyak banget. Ya. Tapi ingat, kalau harta banyak yang Allah karuniakan kepada dirinya, kemudian menambah ketakwaan dirinya, menambah ketaatan dirinya kepada Allah, membelanjakannya dengan cara yang halal, mendapatkannya dengan cara yang halal, itu pun juga akan menambah kemuliaan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdurrahman bin Auf pengen supaya hartanya berkurang lah, kalau setidak-tidaknya didengarlah di satu daerah ada kejadian apa ya bahasa kita ya, kalau petani panen gagal, tapi nggak sampai gagal panen. Jadi panennya korma itu nggak laku dijual, sampai busuk korma, sampai membusuk korma itu. Maka ketika Abdurrahman bin Auf mendengar ada daerah yang kormanya membusuk nggak bisa dijual, kan kasihan petaninya kan. Nah, ini kebaikan Abdurrahman bin Auf. Pengen menolong petani-petani daerah itu. Maka kemudian korma busuk itu semuanya dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Kan seneng kan petaninya? Jadi dapat duit gitu ya. Begitu dibawa pulang korma itu oleh Abdurrahman bin Auf, datang berita yang lain. Di satu negeri ada penyakit yang belum bisa disembuhkan. Menurut tabib, sembuhnya hanya dengan korma busuk. Masya Allah. Dan kemudian korma busuk itu setelah sampai di rumahnya Abdurrahman bin Auf dibeli oleh negeri yang terkena penyakit tadi, kalau kita mungkin COVID gitu ya. Ya. Masya Allah ya. Dengan harga yang berlipat ganda. Jadi Abdurrahman bin Auf nggak jadi miskin lagi gitu. Masya Allah ya. Ya begitulah. Tapi para sahabat, ibu-ibu azakumullah, coba pula kita lihat bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Termasuk sahabat yang kaya raya, ya. Sampai sekarang pun rekeningnya masih ada, rekening sedekahnya. Masya Allah, luar biasa. Nah, saudaraku seiman, ketika Allah memberikan harta dan anak kepada kita, apakah kita bisa bertambah kebaikan kita, ketakwaan kita kepada Allah? Apakah kita mensyukurinya? Bagaimana mensyukuri harta? Bersyukur itu yang bagaimana, Bu? Kira-kira? Kalau syukuran gimana deh? Kalau syukuran gimana yang syukuran itu? Bu, gimana, Bu? Syukuran itu piye? Syukuran sing piye? Ibu ngundang saya, suruh baca doa, ibu siapkan besek. Atas nama ini syukuran
gitu. Kemudian selesai acaranya ibu bawain saya besek, selesai syukuran. Halo? Tapi kalau syukur apa? Apa bedanya syukur dan syukuran? Kalau syukuran itu terbatas, sekali itu selesai. Kalau syukur, pernahkah terputus syukur itu? Karena itu kaitannya dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, maka syukur itu tidak pernah terputus harusnya. Ya. Karena nikmat Allah itu selalu Allah berikan meskipun kita tidak memintanya. Jenengan juga tidak pernah minta, ya Allah izinkan aku bernafas. Emang pernah begitu? Yang Muti yang paling belakang. Mbak Uti gimana Mbak Uti? Mbak Uti pernah nggak doa, ya Allah izinkan aku bernafas gitu pernah? Nggak ada. Doa seperti itu nggak ada. Ya, nggak ada. Ya. Tapi selama kita masih dikehendaki hidup oleh Allah, Allah karuniakan nikmat yang namanya bisa menghirup udaranya Allah. Lihatlah saudara kita yang selalu pakai oksigen, yang membutuhkan biaya yang nggak sedikit. Nikmat Allah yang mana yang tidak engkau dustakan? Masya Allah. Maka bersyukur. Ya. Dan yang lainnya. Kalau gitu bersyukur itu yang bagaimana? Memanfaatkan nikmat dari Allah untuk mentaati pemberi nikmat. Ini namanya bersyukur. Ya. Apa Bu? Bersyukur itu memanfaatkan nikmat dari Allah untuk mentaati pemberi nikmat. Ketika Allah karuniakan mata yang jernih, masih gampang membaca Al-Quran, mudah membaca koran, mana yang harus didulukan? Koran ketaatan kah? Kalau baca Quran, betul ya. Maka hendaklah kita perhatikan itu. Kita punya kemudian pendengaran yang masih apa ya orangnya bukan lengkap, artinya ya sempurna lah, masih bisa mendengar dengan sempurna. Digunakan untuk apa? Kita punya hati yang bisa menimbang kebaikan dan keburukan, kita gunakan untuk apa dan sebagainya. Ya, makanya dalam hadis yang tadi, rahmatullah, yang kaitannya dengan pertanggungjawaban harta tadi, Rasulullah SAW lebih dahulu mengingatkan kita tentang pertanyaan Allah, umurmu, ya, engkau habiskan untuk apa coba? Umurmu itu engkau habiskan untuk apa coba? Itu kan kenikmatan umur yang diberikan oleh Allah, kehidupan ini tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi selama perjalanan hidup itu Allah memberikan harta, Allah memberikan anak, tidak sekedar pada diri kita hidup mempertanggungjawabkan umur kita, tetapi ketika Allah memberikan harta kita juga ditanya, kita diberikan amanah anak juga kita akan ditanya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah di dalam mengelola apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita bisa dengan harta dan anak itu, kemudian kita bertambah ketakwaan kita kepada Allah, bertambah ketaatan kita kepada Allah, menggunakannya untuk mensyukurinya dan sebagainya, maka berarti keimanan kita berhasil. Ya, terbukti bahwa kita beriman kepada Allah. Namun ada juga pasti, setiap orang itu juga pasti ada, ya, dan kecenderungan yang tidak lulus itu lebih banyak, ya, yang tidak lulus itu lebih banyak. Kenapa kok kesimpulannya begitu? Coba ibu lihat, ya, di dalam surat Yusuf ayat 103, coba, ya. Mudah-mudahan tidak salah saya mengambilnya, ya. Ya, betul, ya. Coba. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Artinya coba.
Nah, ibarat Allah, kebanyakan manusia itu beriman atau enggak? Berdasarkan ayat ini, kebanyakan manusia itu tidak beriman. Meskipun kamu dalamnya ada Rasulullah, Rasul itu kan pengennya manusia ini yang didakwah itu mau ikut semuanya gitu kan? Ya. Tapi berdasarkan ayat ini, kebanyakan manusia itu tidak beriman. Nanti kalau di ayat yang lain, kebanyakan manusia itu tersesat. Ya. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkan kamu semuanya. Ya. Berarti kebanyakan manusia tersesat. Di ayat yang lainnya, coba kita lihat tipu daya iblis. Ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Nanti ujungnya, setelah iblis itu mendatangkan kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, maka muncullah tipologi manusia yang tidak bersyukur karena diserbu oleh iblis. Ya. Monggo silakan coba dibaca itu. Surat Al-A'raf ayat 17 tuh. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari Ya betul. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, Ibrahimullah, setelah iblis mengungkapkan kepada Allah bagaimana caranya untuk menggelincirkan manusia, ya. Di ayat sebelumnya kan sudah bertekad la'aqudannahum siratal mustaqim, pasti aku akan halang-halangi mereka dari jalan kau yang lurus, yang sudah pernah kita bahas ayat itu, ya. Kemudian bagaimana cara mereka caranya iblis mendatangi kita, maksudnya ya. Iblis mengungkapkan kepada Allah, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Akhirnya kalau sudah disebut seperti itu apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan manusia nggak bersyukur, ya, nggak bersyukur. Naudzubillah min dzalik. Makanya sampai ada kisah seseorang yang berdoa didapati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini doanya orang ini kok aneh banget gitu. Doanya cuma, ya Allah masukkan aku ke dalam golongan orang yang sedikit, gitu. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang yang sedikit. Ditanya oleh Umar bin Khattab, kok kamu doanya cuma begitu sih? Kok minta dikumpulkan, digolongkan kepada golongan yang sedikit, kenapa? Ini nih jawabannya. Orang yang beriman sedikit, orang yang bersyukur ya sedikit. Ya kita pengennya masuk golongan itu. Jangan masuk golongan yang banyak. Beda dengan pemilihan umum, pilkada nanti. Halo, yang dihitung adalah suara terbanyak kan begitu kan? Padahal suara terbanyak belum tentu benar. Belum tentu benar. Ya, belum tentu benar, tahu enggak? Ya. Nah, Ibu barakallahu ya. Maka muncullah sebagian manusia ketika dia dikaruniai harta, dikaruniai anak, justru memunculkan dirinya justru sebagai orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan bukan kadangkala lagi lah. Banyak di negeri kita ini menjamur, masya Allah, ya, mengambil harta dengan cara yang haram, ya, mengambil harta rakyat berjamaah kan gitu kan, ya. Ada nggak di negeri kita? Ibu juga tahu tuh banyak, ya, ya, masya Allah, ya, ya, nggak ada yang tertutup sekarang, ya. Masya Allah, ya. Begitu dilihat ternyata backing judi online-nya malah di satu departemen. Masya Allah, coba di ruang kerjanya sampai laci-laci yang filing kabinet itu isinya ternyata uang. Masya Allah, ya Allah, gimana cara ngitungnya? Ya ngapain kita mikirin itu ya? Tapi bukankah itu harta yang haram? Masya Allah, ya. Dan kemudian ketika ditanya, ya, bos judi online itu, atau juga yang pernah saya lihat itu adalah orang-orang yang pengedar narkoba yang sudah dia menyatakan Indonesia tidak akan pernah bersih dari narkoba. Ini pemainnya nih, diwawancarai di sebuah TV ya, sampai ditanya,
Kamu dapat uang banyak gitu untuk apa? Ya untuk pesta pora, untuk bahkan saya juga membantu orang-orang miskin. Masya Allah, membantu orang miskin dengan cara jualan narkoba gitu loh ya. Untuk apa itu kok? Kamu tahu harta itu harta haram. Istilahnya harta panas. Kok kamu gunakan untuk membantu orang lain, untuk menyantuni yatim piatu dan sebagainya? Kami itu mengistilahkan untuk tolak bala. Apa istilahnya itu? Kok tolak bala apa ya? Ya sudah, gunakan ini. Tolak bala maksudnya apa? Supaya harta yang dia miliki itu menjadi bersih. Yang mana bisa bersih? Imam Sufyan Ats-Tsauri menggambarkan orang yang berinfak dengan harta yang haram seperti wanita yang mencuci pakaian dengan air kencing. Digambarkan seperti itu. Orang yang nyuci itu tujuannya untuk mencapai apa? Kesucian. Bukan bersihnya yang penting sebenarnya. Suci. Tapi kalau yang digunakan adalah airnya air kencing, yang jangan menggambarkan terus kencingnya seberapa. Bukan begitu maksudnya. Digambarkan mencuci pakaian dengan air kencing. Mencapai nggak tujuan kesuciannya? Ya nggak nyampe. Mau harta miliatan kemudian juga dibantukan kepada kemanusiaan miliatan juga, tetap nggak akan bisa suci harta yang tersisanya gitu loh maksudnya. Nah, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di dalam surat Al-Munafikun. Ketika kita diuji dengan harta, ketika kita diuji dengan anak, bahasanya kalau kita sudah memiliki harta, memiliki anak, ketika kita mengurusnya, jangan sampai kemudian menjadikan kita lalai daripada zikrullah ya. Monggo silakan dibacakan surat Al-Munafikun ayat yang ke-9 itu. Surat ke-63. Ya. Monggo silakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, saudaraku seiman ya, kita hidup pasti dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya harta itu merata punya ya, pasti punya, sedikit banyak punya lah ya. Tapi anak kadang-kadang ada manusia yang tidak dikarunia anak. Tapi umumnya juga diberikan anak juga. Allah mengingatkan, apalagi ayat ini alamatnya terkhusus kepada kita orang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai daripada mengingat Allah ya. Siapa yang berbuat demikian, wa may yaf'al dzalika, dan siapapun yang yaf'al dzalika, berbuat yang seperti itu. Maksudnya berbuat apa ini, Bu? Seperti itu. Ngurus harta, ngurus anak, lalai daripada zikrullah. Kita pernah membahas ayat ini secara khusus tentang adha'us shalah ya. Menyia-nyiakan salat, ngurus harta, ngurus anak, menyengaja untuk menunda salatnya. Banyak enggak seperti itu? Masih ingat Ibu yang saya gambarkan urusannya cuma penggorengan, yang digoreng cuma kerupuk, bisa nunda sholat. Halo? Bener Mbak Yu? Ya, Masya Allah ya. Padahal ketika suara adzan al-muttaqin itu mungkin ada yang mati satu, mungkin loudspeakernya itu sudah ada yang kok adanya nggak kedengeran ya gitu. Begitu udah dibenerin sama Pak Yanto gitu. Kan partnerku kan suaminya beliau Pak Yanto. Dibenerin, suaranya udah Masya Allah, dari kamar aja langsung masuk telinga, suara kenceng banget suara. Tapi coba Ibu rahmatullah ya,
Saya tidak bicara yang wanita dulu lah, karena saya kan nggak mungkin ngintip rumahnya ibu satu-satu, ya. Yang jadi ukuran adalah laki-laki. Tak pernah itu masjid itu penuh, nggak pernah. Tidak seperti sholat Jumat. Dikira yang penting itu cuma sholat Jumat, dikira. Masya Allah. Padahal sholat Jumat itu ya cuma seminggu sekali pasti, kan gitu kan? Pada hari apa? Ya, kirain ngantuk. Ya mesti Jumat, namanya juga Jumatan, ya mesti hari Jumat. Ibu rahmatullah, ya. Tapi begitu Jumat asar enggak penuh lagi. Itu tadi kemana saja tuh yang penuh itu sampai luber-luber itu. Masya Allah. Di Al-Manar yang lebih gede masjidnya luber juga, tapi kalau asar Masya Allah. Ibu rahmatullah yang luar biasa, Ibu rahmatullah, ya. Jangan sampai harta kita dan anak-anak kita itu, ya tentu harta itu bukan berarti kemudian ansih ngurus harta yang di rumah, nggak begitu. Semua harta ini bisa pahami dengan interaksi kita dengan dunia, ya. Maka kemudian melalaikan kita daripada zikrullah. Kenapa kok tekanannya seringkali dinisbatkan atau disandarkan kepada bab sholat? Kenapa? Aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu utama, dan itu ukuran seseorang itu ingat kepada Allah atau tidak ya pada sholatnya. Kalau dia ditentukan waktunya sudah pasti, kemudian setiap waktu masuk dia segera melaksanakan sholat, berarti orang ini tipologi yang selalu ingat Allah. Ya. Tapi kalau dia suka nunda-nunda sholat, ini karakter orang yang ntar dulu lah ngingetnya Allah, kan gitu. Halo, ntar dulu ngingetnya. Maka orang seperti itu gampang banget kemudian terperosok dalam perbuatan kemaksiatan. Nah, saudara seiman yang selalu makan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu membuatmu lalai daripada mengingat Allah. Maka Allah mengingatkan bahwa kesibukan mengurus harta, benda, ataupun juga persoalan anak-anak, jangan sampai kemudian membuat kita lalai dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan kemudian kita ada juga tipologi manusia, kalau tadi nunda, ada lagi sampai mereka tuh rela untuk tidak sholat. Banyak nggak kira-kira? Banyak, Bu, ya. Hanya karena ngurus hartanya sehingga dia tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah yang memberikan harta kepada dirinya. Padahal tadi syukur tadi gimana? Menggunakan atau memanfaatkan kenikmatan pemberian Allah itu, wujudnya harta misal, untuk mentaati Allah. Jadi ketika mengelola harta, ngomong anak juga begitu. Jangan hanya ngomong cucu tuh bisa nunda sholat. Ini, iya Mbak Uti. Ngomong putu loh bisa nunda sholat. Masya Allah, jangan. Masya Allah, ya. Nah, ibu azakumullah, bahkan kita dapatkan juga, kok begitu tenangnya ngomong cucu papasan dengan orang yang pulang dari masjid. Laki-laki juga gitu loh. Nah, aneh juga ini. Tenang banget gitu loh, ya. Dorong cucunya ketemu orang-orang yang bubaran dari masjid. Dulu perasaannya gimana wong Islam lah, kalau bukan orang Islam ya nggak apa-apa ya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa dia lalai dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah sebenarnya mengingatkan kita, ya. Ini hadis ini sangat masyhur ini. Riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah Ibnu Amr bin Al-As, ya. Artinya beramallah kamu, amalan dunia maksudnya, beramallah dengan amalan dunia seakan-akan kamu tidak akan pernah meninggal, gitu ya. Tapi ini ya redaksionalnya saya rubah dikit ya, supaya lebih mudah kita memahaminya, ya. Dan hendaklah kamu beramal urusan akhirat seakan-akan besok kamu mau meninggal. Mestinya begitu. Keseimbangan itu harusnya seperti itu, ya.
kita ini bekerja, ngurus harta, ngurus anak, seakan-akan kita tetap terus bersama harta kita, seakan-akan kita tetap terus dengan anak-anak kita, padahal tidak mungkin itu, ya. Tapi kemudian kita ingat akhirat kita, seakan-akan besok kita mati. Ya. Maka kalau orang seperti itu akan imbang dia. Bahkan kalau gambarannya seakan-akan besok kamu mau mati, itu cenderungnya kita lebih memikirkan akhirat. Maka di ayat yang lain di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, ya, Allah ingatkan kita, apapun yang Allah berikan kepada kita hendaklah kita gunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ila akhir ayat. Surat Al-Qasas ayat 77, surat ke-28 ayat 77, ya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Carilah pahala akhirat. Maksudnya carilah kebahagiaan akhirat. Dengan apa kita mencarinya? Fima ataqallah. Dengan apapun yang Allah berikan kepadamu. Allah memberikan harta kepada kita, gunakan harta itu untuk mencari kebahagiaan akhirat. Allah karuniakan anak, hendaklah kita gunakan sebagai wasilah anak-anak kita itu untuk membahagiakan kita di akhirat. Makanya kalau bab anak, bagaimana kita bisa lulus dari ujian bab anak? Hendaklah anak itu dididik dengan agamanya Allah. Itu yang paling penting, ya. Kenapa yang paling penting? Karena selamat atau tidaknya kita berkaitan dengan anak tergantung kita mendidik anak kita itu berdasarkan agama atau tidak. Bukankah ada cerita yang masyhur? Ya. Cerita yang masyhur yang walaupun saya belum pernah membaca secara langsung, ya. Tapi masyhur sekali cerita ini, ya. Ada seorang anak yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan kemudian melihat kedua orang tuanya mau dimasukkan surga. Maka sang anak kemudian menarik kedua tangan orang tuanya, kemudian menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau masukkan orang tuaku ke dalam surga." Kan harusnya kalau orang tua masuk surga seneng, ya. Kan dirinya anaknya masuk neraka. Nggak rela anaknya. Ditariklah kedua tangan orang tuanya sambil mengatakan, "Ya Allah, jangan engkau masukkan orang tuaku ke dalam surga." Kenapa? Aku masuk neraka ini disebabkan oleh orang tuaku ini nggak mengajariku tentang agamamu. Berahmatullah. Kesedihan kayak apa sebenarnya kalau ya pengurus masjid itu kalau ya Allah melihat masjid sepi dari utama. Kalau anak-anak banyak, anak-anak yang di bawah umur, ya kerjanya buat keributan di masjid. Ya. Tapi yang kita sedihkan adalah anak remaja dan pemuda. Nyaris kosong. Masjid Al-Muttaqin nyaris kosong dari anak muda, anak remaja. Kalau sudah menginjak SMP, sudah kayaknya nggak mau menginjak masjid. Saya tidak menuduh orang tuanya. Saya khawatir kalau anak itu, kalau yang remaja, ya, khawatirnya kalau anak itu pamit dari rumah ke masjid, ternyata tidak ada di masjid. Bahkan kadangkala 1-2 orang remaja yang masuk masjid, mereka pasti menunggu, kemudian nggak tahu nunggu rokat keberapa baru nyusul. Dan menyengaja, Bu, menyengaja itu begini, mereka ada di teras, bahkan mereka ada di dalam masjid. Ya. Imamnya sudah memulai, tapi nggak ikut-ikut sholat. Loh, kok Ustaz tahu? Saya seringkali kalau saya masbuh, karena mungkin saya baru pulang begitu, ya, saya datang, ya anak-anak main di situ. Tapi kalau begitu ngelihat, wadah, Pak Musa lari-lari semuanya. Ada yang lari ke tempat wudhu, ada yang lari, Masya Allah. Coba ibadah Allah.
Duh, saya harus nyontohkan masjid saya sendiri dong, masjid lingkungan kita. Ngapain kita? Saya nggak pernah ngelihat masjid-masjid lain, gitu ya. Nah, ibu rahimakumullah ya. Ini kan apakah salah di dalam mendidik atau enggak? Ya itu nanti tergantung kepada orang tuanya masing-masing. Toh nanti juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bukankah saat anak-anak kita lahir, kita selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, ya, betul nggak? Nah, ibu rahimakumullah, ya, ketika kita membahas bersama Nabi di surga, apa salah satu sebabnya? Masih ingat nggak? Kaitannya dengan anak, khususnya anak perempuan. Tuh kan, sebelum ini kan bahas bersama Rasulullah di surga. Lihatan lu catatan kamu tuh. Kan saya share itu catatan singkatnya itu, Masya Allah. Kalau orang tua itu mendidik anak perempuannya, di dalam hadis 2 anak perempuannya gitu ya, menjadi anak yang saleh. Maka kata Rasulullah, aku dan dia orang tua itu akan masuk surga seperti ini. Masya Allah ya. Berdampingan maksudnya, bukan 2. Berdampingan. Aku dan dia orang tua yang mengasuh anaknya itu seperti ini, masuk surganya. Dekat sama Rasulullah. Berdampingan dengan Rasulullah. Nah, saudaraku seiman ya, itu kaitannya dengan anak. Dan dalam satu hadis kita telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apabila mati seorang manusia, in qata'a anhu amaluhu, maka akan terputus darinya amalnya. Artinya orang yang mati itu sudah nggak bisa beramal. Iya betul, kecuali 3 hal yang pernah dia lakukan, yang pernah jenazah itu lakukan di kala hidupnya, yang bisa mengalirkan pahala, meskipun dirinya nanti akan menjadi makanan cacing tanah. Udahlah, gambarkan kita aja lah ya. Kita sudah dikubur, emangnya kita mau awet, Bu? Halo? Halo? Yang disepuh, yang disepah. Halo? Ya, dibedaki, dipoles. Kalau sudah dimakamkan, halo? Tetap akan menjadi makanan cacing tanah. Kecuali memang kalau Allah kehendaki di antara ibu-ibu ada yang diizinkan oleh Allah jasadnya tetap utuh. Tapi nggak mungkin keumuman tuh yang pasti tetap utuh adalah para nabi, pasti itu. Nah, saudaraku, tapi kalau di masa hidup kita kemudian kita memperhatikan salah satu di antara 3 hal itu adalah waladun sholih yad'unahu, anak yang sholih. Ya, kaitannya dengan ujian anak ini, menghantarkan mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, itulah tabungan kita. Walaupun kita sudah tidak beramal, kita sudah dipisahkan dengan alam, ya. Kita sudah beda alam dengan anak-anak kita yang masih menikmati dunia, sementara kita sudah di alam barzah. Kalau ketika kita bersama mereka, bersama anak-anak kita itu, kita siapkan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang salih-salihah, pasti mereka tidak melupakan kita. Mereka akan mewujudkan kebaktiannya, baktinya kepada orang tuanya, birrul walidain. Apalagi anak salihah itu pasti mengenal bahwa di surga itu adalah ada satu pintu. Pintu yang paling tengah disebut oleh Rasulullah sebagai pintu birrul walidain. Ya. Pintu bakti kepada kedua orang tua. Nah, ibu rahimakumullah, maka bagaimana kita ketika kita masih bersama anak kita itu, amanah wujudnya anak yang dia juga menjadi ujian bagi kita, bagaimana kita mendidik mereka agar mereka muncul nanti menjadi hamba-hamba yang salih dan salihah. Ibu, adakah fenomena orang tuanya sudah bekerja keras, mendidiknya dengan didikan yang benar, ternyata kemudian menjadi anak yang tidak benar? Banyak.
bikin kaget aja Bu, banyak. Ibu rahmatullah, kurang apa Nuh alaihissalam? Ini contoh ya. Apalagi kita. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi pada kita ya. Apalagi manusia biasa, manusia figur Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata anaknya menjadi pembangkang syariat Allah. Pertanyaannya, apakah Nuh dikatakan tidak lulus ujian terhadap anaknya? Dengan adanya anak yang kemudian menjadi anak yang bengal itu, anak yang tidak patuh kepada Allah. Apakah Nuh diputuskan kamu nggak lulus karena kamu nggak berhasil mendidik anakmu? Apa begitu? Enggak juga, ya. Nuh tetap lulus. Kalau begitu lulus atau tidaknya masalah apa? Usaha kita, bukan hasilnya, ya. Usaha itulah amal kita. Tadi yang saya katakan, menjadikan harta dan anak sebagai ajang amal. Kalau kita usahanya benar, ya, amal kita terhadap harta, terhadap anak juga benar, kita mendidiknya benar, dan kemudian ternyata toh takdir Allah dia menjadi orang yang tidak benar, bukan urusan kita. Kita tidak akan bertanggung jawab atas ketidakbenaran anak itu kalau di masa pendidikan bersama kita mendidiknya sudah benar. Tapi yang menjadi persoalan kalau orang tuanya ternyata tidak mendidiknya dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini persoalan, ya. Nah, Ibu azakumullah, tapi ada enggak, Bu? Kira-kira orang tuanya buruk banget dalam hubungannya dengan Allah, bukan buruk rupa ya. Tapi anaknya menjadi anak yang soleh. Ada, ya. Kalau kasus ya, kejadiannya Nuh dengan anaknya Kan'an, ya. Apakah bapaknya bisa nolong anaknya nanti di akhirat? Bapaknya Nabi loh. Halo? Bisa nggak kira-kira nolong anaknya masuk neraka? Kan'an pasti masuk neraka. Istrinya Nuh juga masuk neraka juga, ya. Apakah Nuh bisa nolong istrinya? Nggak bisa. Nah, sekarang sebaliknya. Ya, apa Bu? Sebentar, belum sampai situ. Kalau Nuh itu kisahnya kalau Nuh surat At-Tahrim ayat ke-10. Kalau Nuh. Nah, ini kisah orang tuanya buruk, hubungannya dengan Allah, bahkan menjadi pembuat wasilah kemusyrikan, ya. Ternyata anaknya menjadi anak yang salih, bahkan menjadi nabi. Ada? Nabi Ibrahim. Nah, juga muncul persoalan, apakah Ibrahim alaihissalam bisa menolong ayahnya? Nggak bisa, orang mintain ampunan aja nggak boleh. Memintakan ampunan saja nggak boleh. Tadi surat At-Taubah ayat 113, 114 itu bicara tentang itu. Di 113-nya itu tentang larangan untuk memintakan ampunan. Kemudian di ayat 114-nya itu menceritakan tentang Ibrahim pengen mendoakan itu cuma karena janjinya saja. Tapi begitu Ibrahim tahu ditegaskan oleh Allah bahwa bapaknya musuh Allah, maka Ibrahim kemudian berlepas diri. Nah, Ibu azakumullah, maka kita sekarang karena kita masih berada di atas bumi ini, kita hendaklah mensikapi harta dan anak-anak kita menjadi wasilah kita bertambah kebaikan kita, bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian ini menjadikan kita lulus keimanan kita. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwa ternyata fitnah yang paling pasti adalah berkaitan dengan harta. Ibu azakumullah, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna likulli ummatin fitnatan. Ya, ini hadis dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, ya, bahwa beliau menyatakan
Ya, qala sami'tu sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, ya. Ada ujiannya, ada fitnahnya. Kemudian Rasulullah menyatakan wa fitnatu ummati, dan fitnah bagi umatku adalah al-mal, yaitu harta. Berarti masalah fitnah harta itu fitnah yang paling berat, ya, yang paling berat, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain juga sampai menyatakan, ya, yang artinya bergembiralah dan berharaplah apa yang menyenangkan bagi kalian. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan yang melanda kalian. Jadi Rasulullah tuh nggak takut kalau umatnya miskin. Kalau umatnya fakir, Rasul nggak khawatir. Karena banyak orang yang miskin justru kuat imannya. Para sahabat itu banyak yang miskin tapi imannya luar biasa. Ya. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah? Jadi Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Tetapi aku khawatirkan jika dunia ini kemudian dibentangkan, dibukakan secara luas atas kalian, sama seperti yang pernah dihamparkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya dimudahkan, wah masya Allah, iming-imingnya banyak gitu ya. Maka kalau sudah seperti itu, kemudian kalian berlomba-lomba untuk memperoleh kekayaan itu seperti yang mereka dahulu lakukan. Dan pada akhirnya kekayaan itu membinasakan kalian sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian juga dibinasakan karena kekayaannya. Nah, saudara-saudara, bukankah dengan harta yang banyak itu orang kemudian cenderung untuk berbuat macam-macam? Iya, karena apa-apa ada, ya. Mau begini, mau begitu, mau begono gitu ya. Bisa saja mereka. Bahkan kemudian bisa juga melanggar aturan pemerintah dengan hartanya supaya anaknya sukses. Adakah begitu? Ada contohnya? Ada juga contohnya, ya. Nah, saudara-saudara, ya, karena hartanya banyak, ya, sehingga bisa merubah aturan demi anaknya begitu ya. Nah, kan semuanya duit itu, harta. Nah, tentu ibu berahmatullah, kita tidak ingin yang seperti itu, ya. Hendaklah kita gunakan harta itu untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ibu rahmatullah, ya, kita akan lihat surat Al-Hadid ayat yang ke-77, ya. Afan, kok ayat 70. Surat Al-Hadid ayat 20. Afan. Surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Yang ini tadi di awal saya sudah sedikit sindir, ya, sudah sedikit saya singgung, ya, bahwa kecenderungan kita itu adalah bermegah-megahan, senang harta, ya. Surat ke-57 ayat 20. Ya, monggo silakan. Tadi sudah saya ralat ayatnya 20, bukan 77, ya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan akhirnya nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Barakallahu fiik, ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini
hanyalah permainan dan senda gurau, ya. Perhiasan yang kemudian saling bermegah-megahan di antara kamu. Berlomba-lomba dalam banyaknya harta juga anak keturunan, ya. Kan sifat tadi yang di ayat berapa? Ayat 14 surat Al-Imran. Zuyyina lin-nasi hubus syahawati minan nisa, jadi ya. Bahwa manusia itu memang dihiasi kecenderungannya, ini sifat dasar namanya, ya. Manusia itu memang, mungkin bahasa kita gini, ya manusiawi gitu ya. Manusiawi, orang seneng harta itu manusiawi. Memang sifat dasarnya begitu gitu loh. Ada ketertarikan kepada harta. Di dalam ayat ini pun juga demikian. Sifat manusia itu suka bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam banyaknya harta, berlomba-lomba suksesnya keturunannya, gitu kan? Itu kan manusiawi banget ya. Bahasa kita manusiawi banget. Allah ingatkan bahwa hal seperti itu seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Ketika petani itu nanam tanamannya, ya, kemudian tumbuh subur, senang petani itu. Tapi adakah tanaman itu yang langgeng? Enggak ada. Masa panen tiba, selesai, ya. Masa panen padi tiba, ya dipanen selesai, menguning, hancur. Batang padi sudah hancur. Ini untuk mengingatkan kita, kecenderungan kita kepada harta dan anak itu ya seperti petani yang nanam tanaman tadi. Harta dan anak itu ya seperti tanaman petani tadi. Suatu saat pasti akan hancur. Kalaulah tidak hancur, yang pasti kita mesti dipaksa harus berpisah dengan harta dan anak kita. Maka ibu rahimakumullah, tolong diingat-ingat surat Asy-Syu'ara ayat 88. Mbak Dar nggak boleh lupa ini. Ya, khusus ini Mbak Dar nggak boleh lupa. Loh kok Mbak Dar aja? Iya, karena dia ngaji terus sama saya, jadi di mana-mana selalu saya ingatkan itu. Ya. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88. Apa Bu bunyinya? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ya. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna lagi. Nah, mumpung keadaan yang Allah ceritakan dalam ayat ini belum menimpa kita. Kapan sih ini? Harta dan anak tidak berguna lagi, kapan sih? Nanti kalau sudah kiamat. Kalau kita sudah mati ya nggak ada. Tapi bagaimana kalau ketika kita masih hidup, ketika diuji dengan dunia, diuji dengan harta dan anak, kemudian kita sikapi harta dan anak itu untuk amal. Kira-kira keadaan yang menakutkan anak dan harta dan anak tidak berguna itu akan kita alami nggak? Enggak. Kalau ketika kita di dunia, ketika masih hidup, kita menggunakan harta itu untuk amal, menjadikan pembinaan anak itu sebagai ajang amal kita, ya, maka akan berguna. Kalau begitu siapa ini di suatu saat harta dan anaknya tidak berguna? Dulu pernah saya jelaskan ini, ya, utamanya adalah orang kafir. Utamanya adalah orang kafir. Harta dan anak mereka yang hartanya yang melimpah, ya, anaknya yang sukses, semua itu yang memberikan siapa, Bu? Kemudian Allah memberikannya itu untuk kebahagiaan atau untuk apa kira-kira? Ayo diingat-ingat, dalam surat At-Taubah ada 2 ayat itu. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Hanyalah Allah memberi itu semuanya, ternyata bukan untuk kebahagiaan. Untuk apa Allah memberikan harta yang banyak, memberikan anak-anak yang sukses? Liyu'adzibahum biha, untuk mengadab mereka dengannya. Kita ngelihatnya, kita menilainya, enak banget ya, hartanya banyak, anaknya sukses, bisa kemana-mana. Kebalik ibu rahimakumullah, ya, kebalik.
Allah yang memberikan harta banyak, Allah yang memberikan anak-anaknya sukses, ternyata bukan untuk kebahagiaan. Tapi ini kira-kira maksudnya di mana ini? Di dunia mereka bahagia kok. Di akhirat. Ayat surat apa? Surat At-Taubah ayat berapa aja tuh? Ayat 55 dan 85. Yakin kalau jenengan tandai Quran jenengan udah coret-coretan pasti. Karena sudah sering saya ucapkan ini. Apalagi Mbak dan mungkin udah stabilonya udah berdobel-dobel kali. Ya. Surat ke-9. Sudah bacakan satu ayat saja karena ayat itu sama ya. Ayat 55 saja yuk, coba. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kabur. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Nah, barakallah. Di kehidupan dunia saja mereka tersiksa sebenarnya. Mana wujudnya tersiksa? Ibu Kang lihatnya seneng banget gitu ya. Kok Allah menyatakan yang benar itu pernyataan Allah atau perasaan kita? Mesti pernyataan Allah kan? Itu kan perasaan kita jauh seneng gitu ya. Enggak, untuk menyiksa mereka di kehidupan dunia. Apa bentuknya kira-kira? Kalau ibu-ibu ini karena hartanya nggak banyak, begitu kena bantal langsung tidur. Halo? Lo ngaji aja sambil tidur? Ngaji tuh sambil tidur. Tapi mereka itu dalam kehidupan tersiksa. Di rumahnya yang mewah nggak bisa tidur. Halo? Pindah ke hotel bintang 10 mungkin. Kalau ada bintang 10. Ternyata di bintang 10 juga nggak bisa tidur. Hah? Begitu. Itu juga siksaan, Bu. Kalau bagi mereka ya. Bagi mereka, saya bukan bagi ini, bagi mereka. Begitu mereka mencoba untuk tak cobalah datang ke pengajian. Harusnya ke pengajian itu untuk apa? Untuk menerima ilmu. Ternyata dibuat ngantuk oleh Allah. Kalau mereka siksaan itu. Dia datang ke pengajian bukan dapat ilmu, tapi dia ngantuk. Beda dengan orang beriman yang datang ke pengajian, walaupun ngantuk tetap dapat barokahnya majelis ilmu. Itu tahu berarti Ibu rahimahullah ya. Liyu'adzibahum biha. Ternyata untuk mengadab mereka, kita menyangkanya enak, padahal untuk menyiksa mereka. Ini karena apa? Dikuasainya harta itu tanpa landasan iman. Nah, ibaratnya anak mereka juga untuk menyiksa mereka, ya. Akhirnya mereka harus terpaksa pengen tidur, harus menelan obat tidur. Kalau nggak begitu, masya Allah, hartanya banyak. Kemudian begitu periksa ke dokter, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh. Masya Allah, mosok daun singkong aja nggak boleh dimakan, ya Allah. Terus makan apa? Sudah, kamu cukup singkong rebus saja. Hartanya banyak, Ibu rahimahullah. Apa nggak tersiksa tuh? Lunjenengan itu loh, masya Allah, daun-daunan habis semuanya. Begitu periksa lagi bagaimana dok keadaan saya. Ternyata kemudian, Pak, Bu, Bapak Ibu ini nggak pernah kena sinar matahari. Kemana-mana naik mobil ber-AC. Di rumahnya penuh AC. Ibu harus berjemur. Bapak harus berjemur. Harus berjemur, iya. Ya itu memang terapinya harus begitu, coba. Apa nggak siksaan ini? Begitu berjemur nggak boleh pakai baju. Masya Allah. Cukup pakai itu apa, plastik tipis saja. Masya Allah, apa nggak siksaan itu? Kemana-mana juga nggak boleh pakai alas kaki. Usahakan nggak usah pakai alas kaki. Lewatnya juga jangan jalan yang rata, lewat jalan yang benjol-benjol. Coba dulu. Apa nggak? Gimana? Apa nggak siksaan banget itu? Lanjenengan, masya Allah, enak banget.
nikmat Allah yang mana yang enggak engkau dustakan. Masya Allah. Nah itulah gambaran. Ketika orang itu tidak lurus dengan harta dan anaknya, ya begitu. Yauma la yanfa'u wala banun. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari ketika harta dan anak itu tidak bermanfaat lagi. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berinteraksi dengan harta kita, bersama dengan harta kita, meskipun mungkin harta kita nggak seberapa, ya, juga anak-anak kita masih bersama dengan kita. Jadikan itu ajang amal, supaya kita lulus dengan fitnah harta dan anak itu, ya. Kalau harta, saya hanya pesan untuk saya pribadi juga, jangan terlalu banyak meninggalkan harta di dunia. Banyak-banyaklah membawa hartamu ke akhirat. Siap Ibu? Kan bukankah hanya itu yang akan menyelamatkan kita? Iya. Yang mengikuti mayit itu cuma 3. Yang 2 tidak setia, karena yang 2 akan kembali, sedangkan yang setia mengamali mayit, yang menemani mayit kita, jenazah kita di alam sana cuma 1. Yang 2 kembali nggak setia itu keluarganya dan juga hartanya, yang tentu hartanya yang tidak dibuat amal ya. Sedangkan yang menemani kita di alam sana cuma 1, yaitu amal kita. Kalau harta kita, anak kita jadikan amal, itulah salah satu di antara yang akan menemani kita di alam akhirat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Fitnah harta dan anak, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang lulus ketika diberikan ujian harta, ketika diberikan ujian anak, ya. Tidak ada tempat kita untuk mengadu, tidak ada tempat untuk kita berkeluh kesah, menyandarkan, menyerahkan segala urusan kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Tambah tangis kita di sisa hidup ini, mudah-mudahan Allah menjadikan kita kuat iman dan takwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Tafadhol Mas Qur. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Pak Ustaz. Tadi ada kalau saya ingat ada 2 hal. Tadi Pak Ustaz memberi contoh ada orang tua yang udah mau masuk surga, anaknya mau masuk neraka. Ternyata masuk neraka, ya. Terus anaknya komplain istilahnya. Ya, bahasa kita komplain lah. Bisa mereka masuk surga karena saya neraka. Ya. Karena ada hubungannya dengan orang tuanya. Kelalaian orang tuanya. Terus saya bandingkan dengan kedua contoh yang orang tuanya baik, anaknya tidak baik, dan yang kebalikannya orang tuanya tidak baik, anaknya baik, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Ya. Nah itu kan untuk yang levelnya tingkat Nabi, kan 2 itu yang baik dan tidak baik kan tidak bisa saling Membantu. Ya. Terus nah itu gimana untuk yang manusia nih? Maksudnya masih manusia biasa gitu kan, ada hubungannya gitu. Jadi kalau anak itu kan istilahnya apa ya, amanah gitu. Jadi bagaimana kita mendidiknya? Kalau nanti anaknya orang tuanya mau masuk surga, anaknya mau masuk neraka, berarti orang tuanya mungkinkah juga bisa Terseret ke neraka gitu. Ya. Nah itu gimana sih Pak Ustadz, apa yang menjadi perbedaannya? Kan Allah udah bilang untuk Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim kan udah bisa kan? Ya. Itu gimana Pak Ustadz? Ya, baik. Yang pertama Pak Ustadz. Ya, ya yang pertama. Yang kedua, ada hubungannya dengan harta. Gini, bagaimana sih hukumnya orang yang menerima, kan kita nggak tahu ya seorang, mohon maaf nih, seorang koruptor dari ciri-ciri fisiknya, oh begini gitu kan. Ya, ya. Kita tahu level masyarakat Indonesia
manusia kan beragam lah ya. Misalnya di suatu tempat ada seorang, ini kelihatan sih baik, nggak kelihatan ciri-ciri seorang koruptor. Kemudian dia membantu bagi sembako atau gimana. Terus bagaimana kemudian bagi orang yang menerima, kan dia nggak tahu. Ya. Kan kita katanya harus makan makanan dari yang halal. Harusnya yang halal. Ya gitu. Terus yang ketiga Pak Ustadz. Gimana sih hukumnya kalau kita nih pergi umroh itu di biayanya Pak Ustadz dikasih sama orang non muslim. Kenapa dibiayai? Iya, dikasih sebagai hadiah. Baik, 3 aja ya. Ada yang keempatnya? Baik, barangkali yang pertama ya. Kisah masyhur yang tadi saya juga mengakui saya sendiri juga belum pernah membaca secara langsung gitu. Tapi kisah itu masyhur, orang tua yang kemudian ditarik tangannya oleh anaknya karena anaknya di dalam neraka, orang tuanya mau masuk surga ya. Tadi apa kata anaknya? Aku masuk neraka ini disebabkan oleh mereka. Mereka siapa yang disebut? Orang tuaku ini tidak mengajariku tentang agama. Di mana letak kesalahan orang tuanya kira-kira? Tentu ini bukan diada-ada, bukan kemudian anak itu ngarang-ngarang, enggak. Ini betul-betul orang tuanya itu lalai dalam masalah mendidik anak. Bisa juga kita kembangkan, apakah kemudian orang tua itu akan juga masuk neraka kalau seperti itu? Ya, sekarang saya ganti nanya ini. Orang itu diazab oleh Allah kalau kita bicara akhirat ya. Apa sebabnya? Sebabnya dosa. Orang tua yang lalai terhadap amanah yang namanya anak, dosa enggak dia? Dosa enggak dia? Dosa. Walaupun dalam cerita ini agak ada sedikit keanehan. Menurut saya juga agak ada keanehan. Kalau memang betul-betul orang tua itu lalai di dalam mendidik anaknya sehingga anaknya masuk neraka, apa mungkin orang tua tadi tidak berdosa? Nggak mungkin dong, kan itu dia anehnya. Tapi kenapa kok dia langsung masuk surga? Padahal dia berdosa dalam kelalaian mendidik anak. Ini harus dikritisi juga cerita ini. Betul Ibu tadi. Saya menduga kuat kalau cerita ini benar akan menjadikan asbab orang tuanya juga akan merasakan azab neraka. Tapi tolong perhatikan, orang masuk neraka itu tidak selalu kekal, ya, tidak selalu kekal. Ada orang yang beriman masuk neraka disebabkan apa Mbak tadi? Dosa-dosanya. Bisa jadi orang tua tadi akhirnya juga akan terseret ke dalam neraka. Tapi kalau memang orang tua itu adalah orang tua yang beriman, atas dosa kelalaiannya mendidik anak bisa menyeret dirinya masuk ke neraka sebagaimana diseretnya oleh anak tadi, ya. Tapi karena cerita itu tidak sampai endingnya bagaimana ya, cuma kita menerjemahkan saja, ya. Tapi yang jelas Allah itu adil, tidak mungkin sebuah kesalahan kemudian tidak diberikan hukuman oleh Allah, ya. Tetapi kesalahan itu bisa ditutup. Perintah Rasulullah, tentu perintah Allah juga. Tutuplah kesalahan itu dengan kebaikan. Kalau kita berbuat salah kemudian kita sadar, ya segera kita ikuti dengan perbuatan baik supaya perbuatan buruk kita itu tertutup, gitu ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan pemberian orang. Kita tidak tahu ini halal atau haram, padahal harusnya yang kita konsumsi adalah yang halal. Apalagi tadi dikaitkan dengan prototipe orang yang koruptor tidak bisa kita deteksi dengan dohirnya. Bahkan bisa saja dia kamuflase menjadi orang yang baik banget. Dia bangun masjid, halo, dia punya panti asuhan, kan ada itu Bu, begitu. Ya,
Ingat tadi kisahnya yang bandar narkoba tadi juga begitu. Tolak balak saja, menolak balak katanya dia. Sebagian dari perolehannya mengedarkan narkoba digunakan untuk menyantuni anak yatim tuh Nah, karena ibu nanyanya adalah apa hukumnya bagi yang menerima bantuan. Pertama, kalau memang ketika menerima bantuan itu kita nggak tahu ini uang halal atau uang haram, makanya nggak masalah bagi kita, karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu ini duit haram loh, mau nggak kamu menerima misalkan gitu loh ya. Kira-kira ibu mau menerima nggak? Ya pasti menolak lah. Halo, ingat iblis itu caranya menipu. Sama setan yang wujudnya manusia tadi juga menipu. Udahlah, nggak usah khawatir bu. Padahal uang korupsi dia ngomong begitu. Nggak usah khawatir, ini pemberian dari saya. Tetap kalau memang ibu tidak tahu asal muasal dari orang uang itu atau bantuan itu, nggak masalah bagi ibu. Yang siapa yang mempertanggungjawabkan kira-kira? Ya orangnya yang memberi tadi ya. Tapi lain soalnya kalau dia mengaku bahwa ini uang haram, ya jangan diterima kalau memang tahu dengan pasti. Hukumnya gini, qot'i, sesuatu yang qot'i halal, iya betul, qot'inya gitu halal. Tidak boleh dibatalkan dengan dhonniyah. Tidak boleh dibatalkan dengan persangkaan. Ih, jangan-jangan uang haram, nggak boleh gitu. Ya, asalnya pemberian itu halal. Asalnya pemberian itu halal. Hanya bisa kita batalkan bahwa ini tidak boleh saya terima kalau kita dengan qot'i pasti tahu bahwa harta ini harta haram, maka kita nggak boleh menerimanya. Tapi kalau kita cuma persangkaan, jangan-jangan uang korupsi ini, nggak bisa membatalkan itu ya. Bisa dipahami bu? Kayaknya ibu belum terima. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya hanya bisa menjawab seperti itu. Ya. Baik, rahmatullah, karena sudah jam 11.10. Ya, jam setengah 11.10 ya. Kita cukupkan ya pertemuan kita, mudah-mudahan kembali lagi ya. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman dan takwa kita dalam segala aspek kehidupan kita ya, karena perjalanan hidup ini hanyalah ujian ya. Senang, susah, sehat, sakit, semuanya adalah ujian. Mudah-mudahan dengan ujian apapun kita lulus dan kemudian sama-sama menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup bersama dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.